Di semua batas hutan pertapan tua dan muda, laki-laki dan perempuan mendengarkan hasil pekerjaan atau perbuatan yang baik. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel yang sangat menginspirasi ini. Perjalanan kali ini saya berada di situs Godo Suli. Situs Godo Suli yang berlokasi di Desa Godo Suli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Oke, jadi ini request dari Mas Didin dan adik Rakai beserta Ibu Leni ya. Ini saya sudah sampai di situs Godo Suli, Prasasti Godo Suli. Jadi di situs Godo Suli ini ditemukan sebuah prasasti yang namanya Prasasti Godo Suli juga. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, ini Prasasti Godo Suli. Prasasti Godo Suli ini berukuran 50 kali 117 cm ya, dengan bahan batu andesit bahasa Jawa Melayu kuno, jumlah 14 baris. Ini sesuai dengan candra sengkala yang ada, Prasasti Godo Suli menjadi saksi biksu kejayaan dinasti Sanjaya, terutama di masa pemerintahan Rakai Patahan, Rakarian Patapan Pupalar, sebagai raja di Mataram kuno pada masa lalu. Berdasarkan penelitian, Prasasti Godo Suli memuat 11 baris tulisan, ditulis dengan huruf Jawa kuno, tetapi menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahkan bentuk tulisannya mirip prasasti-prasasti di daerah Sriwijaya, Andalas atau Sumatera. Pada baris pertama terdapat tulisan nama Siwa Om Mahayana Sahin Mandangar Wats Tanta Pawarus Dharma, bakti kepada Desa Siwa. Om Mahayana, orang besar. Di semua batas hutan pertapan tua dan muda, laki-laki dan perempuan mendengarkan hasil pekerjaan atau perbuatan yang baik. Jadi begini teman-teman, Prasasti Godo Suli ini berlokasi di dekat makam ya, di area makam. Bisa teman-teman lihat. Di sana itu ada makam untuk warga sini ya. Prasasti ini berisi penghibahan tanah, di mana tanah itu digunakan untuk bangunan suci atau candi, serta untuk memperingati pembangunan patung raja yang haji di sebuah perseda yang disebut Sang Hyang Wintang. Bisa teman-teman lihat, jadi di Prasasti Godo Suli ini ditemukan juga banyak bebatuan candi, reruntuhan candi ya, seperti yang disebutkan di Prasasti Godo Suli. Nah, bisa teman-teman. Jadi inilah bukti-bukti reruntuhan candi atau bangunan suci yang disebutkan dalam isi Prasasti Godo Suli. Tokoh Dang Karayan Pupalar yang mendirikan bangunan suci yang disebut Hyang Wintang atau nama asli Candi Godo Suli. Yang disebutkan pula tentang luas daerah kekuasaan Rakai Garung yang merupakan ipar Dang Karayan Pupalar, yang disebut dalam prasasti yang berangka tahun 754 Saka atau 832 Masehi. Prasasti Godo Suli terdiri dari 2 keping yang disebut Godo Suli 1 dan Godo Suli 2. Menurut arkeolog dari Australia, Prasasti Godo Suli menggunakan bahasa Melayu kuno dan merupakan salah satu bukti tentang luasnya penyebaran bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya berkuasa. Penyebarannya bahkan sampai ke daerah pedalaman lereng Sumbing.
Sedangkan dalam kasustraan kuno Tiongkok terdapat literatur yang menceritakan tentang para musafir Tiongkok yang bertahun-tahun tinggal di Indonesia, termasuk kota kecil Paraan dan Temanggung. Nah, ini ada nanti patung sapi ya. Berarti ini menandakan situs Gondosuli ini peninggalan Hindu ya. Nah, ini untuk struktur pondasi bangunan Candi Gondosuli ini belum ditemukan, mungkin masih terpendam. Sayangnya, hal itu belum bisa digali secara luas dalam artian fisik. Karena di areal prasasti dan reruntuhan candi di Gondosuli ini, di atas sebuah pemakaman umum yang dikeramatkan oleh warga setempat. Lihat ini masih tertata ya. Ini masih tertata tertata rapi, tapi udah rusak. Bisa dilihat. Ini seperti ubin ya. Ubin candi. Dan masih bisa kita lihat bukti-bukti fisik kehebatan peradaban nenek moyang kita di zaman dulu di Candi Gondosuli ini. Jadi ini dulunya ini sebagai tataan penyangga kayu atau tiang kayu ya. Nah, ini ombaknya, jadi ini ada tiang kayunya. Ini masih ada relief kala ya. Nah, bisa dilihat ini kala biasanya itu terdapat di atas pintu, sepertinya seperti itu. Begitu. Menurut ahli purbakala, reruntuhan bebatuan candi di situs Gondosuli ini merupakan bagian komponen atas candi. Candi Gondosuli ini hanyalah salah satu dari beberapa candi atau sisa-sisa bangunan kuno yang terserak di Nusantara ini. Dan ini semua adalah tantangan pada generasi muda untuk mengungkap misteri sejarah atau hanya cukup untuk dijadikan potensi wisata saja. Dan teman-temanlah yang akan menjawab ini semua. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah untuk masa depan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Di channel ini kita akan membahas tentang sejarah, tentang inspirasi usaha, dan lain-lainnya ya. Oke, di subscribe dulu yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, semoga tetap berkah. Oke, terima kasih teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kata yang mungkin salah sebut atau mungkin keliru dalam penyampaiannya. Mohon maaf dan mohon bimbingannya kepada teman-teman semua. Di sini kita sama-sama belajar dan diskusi bareng. Ini udah jam 2:30. Saatnya kita pulang dulu. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan kami selanjutnya.